Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kembali lagi bersama saya Nurul Hadi Fauzi tentunya di channel Ngapakpedia. Oke, jadi melanjutkan informasi yang sudah pernah saya sampaikan kemarin ya atau 10 jam yang lalu saat video ini dibuat itu terkait PPG tahap 2 itu sudah dibuka. Jadi di sini saya menjelaskan mulai dari dokumen dan lain sebagainya ya. Itu awal video ini dibuat, ya. Jadi PPG tahap 2 itu sudah resmi dibuka, teman-teman. Nah, untuk yang mau tahu syaratnya secara detail, itu apa saja untuk PPG tahap 2 ya, jadi kita bahas di sini, teman-teman, ya. Oke, jadi untuk PPG tahap 2 jadi ini bukan yang sudah diundang PPG tahap 1 ya, tapi undangan baru, begitu ya, untuk PPG tahap 2 begitu teman-teman, atau yang PPG tahap 1 gagal seleksi administrasi. Jadi kemungkinan diundang lagi di PPG tahap 2, begitu. Oke, jadi syarat PPG tahap 2 ini yang pertama adalah tentang cut off datanya dulu teman-teman harus tahu, ini mungkin salah tulis ya saya ketiknya ya. Jadi untuk cut off datanya itu adalah data yang diambil untuk PPG tahap 2 adalah data di kondisi tanggal 21 Maret 2022. Jadi nanti syarat-syarat yang akan saya tampilkan itu adalah kondisi di tanggal 21 Maret 2022 atau sebelumnya. Jadi kalau misalnya teman-teman melakukan perubahannya itu di atas tanggal 21 Maret sampai April ini, berarti kemungkinan perubahan itu tidak terbaca sebagai data cut off untuk PPG tahap 2 itu, begitu ya. Jadi nanti biar teman-teman itu tidak salah mengambil informasinya, begitu ya. Oke, kita lanjut untuk cut off-nya sudah kami sampaikan, lalu PPG tahap 2 ini untuk siapa, begitu ya. Nah, PPG tahap 2 ini untuk pertama adalah guru ya, jadi semua guru di lingkungan Kemdikbud ya. Kemudian di PPG tahap 2 ini juga kepala sekolah bisa ikut ya. Lagi-lagi kepala sekolah juga yang di lingkungan Kemdikbud. Kemudian guru yang diangkat adalah yang TMT-nya sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 atau guru yang diangkat dari 1 Januari 2016 sampai dengan 1 Januari 2019. Teman-teman bisa lihat TMT-nya di SIM PKB-nya masing-masing. Kapan tuh tanggal mulai tugasnya teman-teman semua itu ya. Oke, jadi seperti itu untuk peserta PPG yang tahap 2 ini. Nah, yang ketiga yaitu tentang data peserta PPG-nya. Tentunya kita harus tahu ya data apa saja yang menjadi syarat untuk PPG tahap 2. Data data untuk kepala sekolah dan data guru itu harus memiliki NUPTK yang valid dan NIK-nya juga valid ya. Jadi teman-teman bisa mengeceknya di SIM PKB masing-masing, di situ ada validasi Pusdatin, itu dicek apakah sudah centang hijau atau belum ya. Kalau mau lihat caranya teman-teman bisa di sini perhatikan saya coba buka ya untuk SIM PKB. Nah, kita buka SIM PKB-nya dulu, kita masuk ke sini. Nah, ini yang saya maksud adalah di sini ya, di web GTK Belajar, di sini NIK-nya centang hijau, NUPTK-nya juga centang hijau, artinya ini datanya valid, begitu ya, seperti itu. Kemudian untuk selanjutnya, selain data NUPTK dan data NIK, juga terkait ijazah nih teman-teman ya. Jadi ijazahnya itu minimal S1 teman-teman. Jadi untuk yang punya S2, yang diperhatikannya juga adalah data S1-nya. Setahu saya seperti itu ya. Jika teman-teman gurunya memiliki ijazah S2-nya, maka yang dijadikan linearitas adalah ijazah S1-nya, ya. Karena pemilihan mapel PPG dicek linearitasnya itu dengan ijazahnya, bukan dengan pelajaran yang sedang diampunya. Misal nih, misal ya, saya, misal lulusan, matematika. Tapi saat ini saya disuruh ngajar untuk ngajar fisika misal. Nah, nanti PPG-nya saya sarankan adalah untuk mengikuti PPG matematika, begitu ya. Karena yang dicek linearitasnya itu adalah antara ijazah dengan PPG yang akan dipilih, bukan PPG-nya dengan mapel yang sedang diajar, tidak seperti itu. Begitu ya teman-teman ya. Jadi ijazah dan mapelnya yang disesuaikan
mapel PPG-nya yang disesuaikan, gitu teman-teman ya. Oke, untuk ijazah yang itu data S1-nya, kemudian untuk SK-nya ya. Nah, untuk data SK yang digunakan itu untuk yang pertama adalah SK awal menjadi guru tentunya jika teman-teman adalah seorang guru, atau SK kenaikan pangkat juga diikutkan untuk teman-teman yang PNS ya. Jadi SK awal dan SK kenaikan pangkat itu untuk yang PNS. Kalau yang non PNS itu adalah SK awal menjadi guru, kemudian SK pengangkatan tahun 2020, 2021 tentunya dari yayasan. Kemudian SK pengangkatan tahun 2021 dan tahun 2022 atau yang sedang berjalan saat ini. Jadi ini untuk SK memang cukup complicated ya. Artinya untuk SK terutama untuk guru yang berada di naungan yayasan itu saya sarankan adalah SK pengangkatannya itu setiap tahun diperbaharui, bukan cuma sekali. SKGTY-nya ya, kan ada tuh yayasan termasuk yayasan sekolah kami itu memberikan SKGTY itu satu kali dan seterusnya berlaku terus. Padahal seharusnya itu SKGTY-nya itu diperbaharui setiap 1 tahun sekali. Jadi ketika ada undangan PPG, kita punya SK-nya itu per tahun ya. Jadi SK awal, kemudian SK tahun berjalan dan 1 tahun sebelumnya, begitu ya teman-teman. Jadi mungkin bisa dikoordinasikan dengan yayasannya atau mungkin ada informasi lain ya, ini yang tertulis di juknisnya seperti ini teman-teman ya. Jadi kita siapkan saja. Oke, kemudian untuk SK yang sudah digunakan itu tadi dan tambahan lainnya teman-teman ya. Untuk informasi atau syarat lainnya adalah di mana yang pertama teman-teman guru harus aktif mengajar di selama 2 tahun terakhir, ya buktinya tadi dengan ditunjukkan dengan SK, pengangkatan selama 2 tahun terakhir tersebut. Kemudian harus sehat jasmani dan rohani, kemudian bebas narkoba, dan tentunya berkelakuan baik. Itu ya teman-teman ya. Jadi kemungkinan itu saja syarat-syarat yang harus teman-teman penuhi terkait PPG tahap 2. Jadi jika teman-teman merasa ya, merasa terpenuhi semuanya berarti insya Allah akan diundang, tapi jika teman-teman belum merasa terpenuhi dari syarat-syarat yang sudah kami tampilkan, ya sudah mungkin belum rezeki tinggal nunggu PPG tahap berikutnya. Begitu ya teman-teman ya. Jadi itu saja informasi yang ingin saya sampaikan, semoga informasi ini cukup memberikan penjelasan terhadap teman-teman dan memberikan jalan terang ya. Oh, ternyata saya tidak diundang karena ini. Oh, saya diundang berarti saya harus mempersiapkan ini. Begitu ya teman-teman ya. Itu saja informasinya, semoga video ini bermanfaat. Tentunya jangan lupa di-like video ini, kemudian share ke teman-teman kalian, dan tentunya subscribe buat yang belum subscribe ya. Saya akhiri, salam satu nusa, salam satu bangsa, salam satu bahasa, salam satu data, salam terakhir, salam Ngapakpedia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.